Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal menarik tentang Kiai Haji Ahmad Mahfudz Sayadi. Beliau mempunyai beberapa hal yang unik dan menarik yang jarang didapati oleh orang lain pada umumnya. Antara lain, yang pertama, berbicara dengan jin. Tidak sedikit para khodam menyampaikan bahwa pada saat malam hari setelah beliau keluar dari telem, yakni kediaman beliau mengobrol sendirian tanpa ada teman yang nampak bersama beliau. Mereka para khodam menyatakan bahwa beliau sedang berbincang-bincang dengan jin. Hal ini diperkuat dengan sebuah kejadian pada suatu malam. Sebelum subuh beliau tiba-tiba marah dan berteriak, "Cak neneng ediyah, ontur-ontur, cak ganggu, cak neneng edina," yang artinya, "Jangan berdiam di situ, pergi-pergi, jangan mengganggu mereka. Jangan berdiam di sini." Di waktu yang lain, beliau pernah juga berkata, "Iya, mun tak ganggu tak arapah neneng edina, sopu lekalangker awiritan," yang artinya, "Ia tidak apa-apa berdiam di sini, asal jangan mengganggu mereka. Nanti kalau sudah masuk waktu subuh, pergi ke musolah untuk berzikir." Bahkan salah satu khodam mendengar suara zikir La ilaha illallah bergemuruh. Suaranya terasa jauh tapi bergaung dekat di depan telem. Yang kedua, bermain dengan ikan. Pernah suatu malam, beliau Kiai Haji Ahmad Mahfudz didengar sedang berteriak senang. Setelah dicari-cari oleh Kiai Haji Ali khodam beliau, ternyata beliau sedang berada di sungai. Beliau sedang merendam tangan beliau yang melepuh terkena gatal-gatal. Ternyata tangan beliau itu sedang dikerumuni ikan untuk digigit atau dimakan tempat lukanya. Beliau sesekali berteriak, "Aduh, sakit, sakit," yang artinya, "Aduh, sakit, sakit," sambil menerangi ikan-ikan dengan senter. Yang ketiga, hafal nama-nama santri. Beliau hafal dengan nama-nama santri yang begitu banyak. Entah hal ini adalah bentuk karomah atau memang karena kecerdasan atau kejeniusan beliau. Tidak hanya namanya saja, beliau juga tahu tentang alamat para santri. Hal ini dibuktikan bahwa beliau biasa memanggil santri ketika ada kiriman dari orang tuanya, di mana beliau memanggil tanpa pemberitahuan dari para orang tua. Lebih dari 3 orang penulis mengiyakan tentang masalah ini. Mereka mengatakan bahwa beliau biasa menanyakan nama santri hanya sekali saja. Kemudian beliau ingat dan memanggil nama-nama santri yang telah beliau ketahui namanya. Yang keempat, mempunyai banyak karomah. Tidak sedikit santri yang merasakan langsung kekaromahan beliau, baik yang berupa firasah langsung atau firasah yang merupakan bisyarah di kemudian hari. Di antaranya, mencium istri siri. Waktu berlibur sudah habis bagi santri bata-bata. Sudah saatnya mereka kembali ke pondok bata-bata demi melanjutkan perjuangan dalam mencari ilmu, demi menjadi bekal dalam kehidupan yang akan mereka hadapi. Dan seperti biasa, para santri yang dari Jember akan balik bersama-sama dengan menggunakan bus, karena mempertimbangkan lokasi yang lumayan jauh. Ternyata liburan pesantren kali ini ada salah satu santri yang menikah siri. Sebelum dia naik ke bus, dia mencium istrinya. Sesampainya di bata-bata, mereka sowan serta nyungkup kepada pengasuh. Ketika sampai pada santri yang bersangkutan, maka Kiai Haji Ahmad Mahfudz berkata, "Aba libet nih," yang artinya, "Kamu kembali." Setelah itu beliau memegang ke hidung yang bersangkutan seraya berkata, "Buh, loyolah," yang artinya, "Aduh, loyolah," menjadikan santri tersebut berkeringat malu. Terlambat sekolah. Kesibukan kajian bata-bata waktu itu sudah dimulai dengan setoran kajian Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Mahfudz senantiasa istiqomah dalam memimpin kajian ini. Ada salah seorang santri di mana pada pagi itu dia terlambat bangun subuh, tidak mengikuti berjamaah. Padahal sejak dia mondok tidak pernah dia tidak ikut berjamaah. Dia pun akhirnya menerima konsekuensi dari keterlambatan bangunnya, yaitu menjadikan dirinya berada di saf paling belakang dalam mengantri setoran kajian Al-Quran pada Kiai Haji Ahmad Mahfudz. Dalam hati dia berkata, "Bagaimana ini?
nanti saya telat sekolah. Tidak sempat mandi, makan tergesa-gesa. Dia fokus dalam lamunannya sehingga tidak sadar bahwa Ki Haji Ahmad Mahfud sudah memanggilnya untuk setoran dengan cara disenter. Santri ini masih belum sadar. Ki Haji Ahmad Mahfud memanggilnya, masih belum sadar juga. Akhirnya oleh santri yang ada di sebelahnya diingatkan dengan mencubit baru dia sadar. Ki Haji Ahmad Mahfud berkata, "Abah, mayuh laki telat saya sekolah aben." Yang artinya, "Ayo cepat nanti kamu telat berangkat sekolahnya." Dia berkeringat karena ternyata dia dipanggil paling awal, padahal yang lain belum dipanggil seraya disebutkan perkataan hatinya oleh Ki Haji Ahmad Mahfud. Itulah beberapa karomah